Ya, dia menyebutkan bagaimana Ibnu Taimiyah ketika musuh utamanya, yang kalau nggak salah namanya Ibnu Makhluf, yang sering membantah, menyesatkan Ibnu Taimiyah, getol untuk menghabisi Ibnu Taimiyah. Ya, kemudian dia meninggal dunia, maka Ibnu Qayyim senang dengan meninggalnya tersebut. Di saat kabar gembira kepada Ibnu Taimiyah, ternyata Ibnu Taimiyah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Jadi teman-teman yang dimuliakan oleh Allah SWT, di video ini saya akan membahas yaitu tentang bagaimana cara menyikapi wafatnya ataupun meninggalnya pentolan ahlul bid'ah, yaitu kesesatannya secara hukum syar'i. Sebagaimana kaum muslimin itu sangat sedih ya ketika mendengar berita tentang wafatnya para ulama dan para dai menyeru kepada Allah Ta'ala, yaitu menyeru kepada tauhid dan menyeru kepada sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian maka dia pun merasa bergembira, yaitu tentang meninggalnya para pentolan ahlul bid'ah yang menyeru kepada kesesatan dan kebatilan, bahkan menyeru kepada bid'ah serta meninggalkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah SWT, jadi untuk pembahasan ini ya, saya akan tampilkan penjelasan dari Ustadz Dr. Firanda Andirja MA Hafizahullah Ta'ala, yaitu tentang bagaimana menyikapi tentang wafatnya ataupun meninggalnya pentolan ahlul bid'ah. Nah, teman-teman semuanya, mari kita simak videonya. Ini ada pertanyaan yang unik, Ustadz. Bacanya agak ngering sedap ini. Nama penanyanya tidak ada. Pertanyaannya adalah, Ustadz, bolehkah bergembira atas meninggalnya dai-dai ahlul bid'ah dan yang Ustadz atau Ustadz yang mengajak kepada kebid'ahan dari Palangkaraya, Ustadz? Palangkaraya. 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 Saya rasa kalau ada kaum muslimin yang dia penyuruh kepada kesesatan, ya, kita dari satu sisi kita sedih, ya, dari satu sisi kita bahagia. Dari sisi kita bahagia bahwasanya dia tidak lagi menyerukan kepada kesesatan tersebut, ya. Di sisi lain kita kasihan, ya. Kita sedih dia seorang muslim, hendaknya kita doakan. Dan seorang melatih diri untuk membersihkan hatinya, bahwasanya kalau dia pun membantah karena Allah, ya. Lihatlah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, ya, dia menyebutkan bagaimana Ibnu Taimiyah ketika musuh utamanya, yang kalau nggak salah namanya Ibnu Makhluf, yang sering membantah, menyesatkan Ibnu Taimiyah, getol untuk menghabisi Ibnu Taimiyah. Ya, kemudian dia meninggal dunia, maka Ibnu Qayyim senang dengan meninggalnya tersebut. Di saat kabar gembira kepada Ibnu Taimiyah, ternyata Ibnu Taimiyah lain. Dia yang dimusuhi, ternyata dia pun datang kepada keluarga musuhnya tersebut. Dia berkata, anggap saya sebagai bapak kalian. Apa yang kalian perlukan sampaikan kepadaku. Ya. Oleh karenanya Ibnu Qayyim mengatakan, kami tidak pernah melihat seperti Ibnu Taimiyah, sikap Ibnu Taimiyah terhadap musuhnya. Kami tidak pernah melihat seperti Ibnu Taimiyah sikapnya terhadap musuhnya. Bahkan kami berharap sikap sahabat-sahabat dekat kami kepada kami seperti sikap Ibnu Taimiyah terhadap musuhnya. Tidak pernah mendoakan keburukan, ya. Justru mendoakan kebaikan kepadanya. Bahkan tatkala musuhnya meninggal dunia, dia datang langsung kepada keluarganya, bukan bilang, toh bapak kalian tewas. Enggak, malah dia bilang, anggap saya sebagai ayah kalian. Ini lihat bagaimana seorang yang mendakwakan kebenaran tapi hati bersih daripada keinginan dunia, dendam karena dunia. Enggak, semuanya dakwah karena Allah. Itu yang saya harapkan, bahwasanya kita tatkala menjelaskan kebenaran, kita tahu di sana ada orang-orang yang mungkin menyuruhkan kepada kebatilan, menyuruhkan kepada kebid'ahan. Ya, tugas kita menyampaikan, ya. Tugas kita menyampaikan. Tidak perlu kita benci, tidak perlu, mereka juga kaum muslimin. Kalau dia meninggal dari sisi bahagia, dia berhenti daripada kebiasaan buruknya. Di sisi lain kita kasihan, kita doakan dia. Kalau kita bisa bantu keluarganya, kita bantu keluarganya sebagaimana Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Ini disebutkan oleh Syekh Utsaimin juga. Terkadang kita lihat orang maksiat, pelaku maksiat kan ada dua hal kita lihat. Kalau kita lihat dari satu sisi, kita benci maksiatnya. Dari sisi lain kita kasihan dia, ya. Dia berhenti dari maksiat, kita senang. Dia tidak lagi menyuruh kepada kemaksiatan, tapi dengan misalnya meninggal dia, maka kita kasihan. Ya, kita doakan orang seperti ini. Wallahu a'lam bishawab.
Nah, teman-teman semuanya yang dimuliakan oleh Allah SWT, jadi inilah penjelasan dari Ustadz Dr. Firanda Andir Jaim Al-Hafizullah, yaitu tentang menyikapi meninggalnya pentolan ahlul bid'ah yang menyeru kepada kesesatan secara hukum syar'i. Jadi kata Ustadz Dr. Firanda, kita itu juga di samping itu merasa sedih dan di samping itu juga merasa gembira karena mereka adalah ya saudara muslim kita juga, kita sedih ya. Kemudian kita bergembira karena meninggalnya pentolan ahlul bid'ah itu, sehingga tidak lagi yang ada menyeru kepada kebid'ahan ataupun kesesatan. Teman-teman yang dimuliakan Allah SWT, saya akan kutip dari penjelasan-penjelasan para ulama tentang meninggalnya para penentang sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah SWT, jadi saya akan jelaskan tentang para ulama salaf ya, itu bergembira atas meninggalnya para penyeru kepada kesesatan. Jadi saya akan bacakan ya. Di dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, dari Abu Qatadah Al-Ansori radhiyallahu anhu berkata bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang wafatnya orang-orang sejenis mereka. Para hamba Allah merasa nyaman dengan kematiannya. Demikian pula negeri pohon-pohon dan binatang-binatang merlata. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bagaimana mungkin seorang Muslim tidak bergembira dengan kematian orang yang telah menyakiti para hamba Allah dan membuat kerusakan di dalam negeri? Ketika sampai berita kematian Al-Mirisi yang sesat itu, sementara pada saat itu Bishr bin Al-Haris sedang berada di pasar, maka beliau berkata, kalau saja pasar ini bukan tempat yang menjadikan sesuatu tersohor atau masyhur, maka inilah tempat atau saat untuk bersyukur dan sujud, dan segala puji hanya milik Allah yang telah mewafatkannya. Tahrir Al-Badadi, jilid 7, halaman 66, Lisan Al-Mizan, jilid 2, halaman 308. Pada suatu ketika, Imam Ahmad bin Hambal pernah ditanya, seseorang bergembira dengan musibah yang menimpa pengikut Ibnu Abi Du'ad. Apakah dia berdosa dengan perbuatan tersebut? Kemudian Imam Ahmad berkata, siapakah yang tidak bergembira dengan hal tersebut? As-Sunnah karya Al-Khalal, jilid 5, halaman 121. Salamah bin Syaib berkata, pernah pada suatu saat aku bersama Abdul Razak As-Sanna'i, tiba-tiba datang berita kematian Abdul Majid. Maka beliau berkata, segala puji hanya milik Allah yang telah memberikan kenyamanan kepada umat Muhammad SAW dari keburukan Abdul Majid. Siyar A'lam An-Nubala, jilid 9, halaman 435. Dan Abdul Majid ini adalah Abdul Majid bin Abdul Aziz bin Abi Ruwad. Dia adalah seorang pembesar pemikiran Murji'ah. Ketika berita wafatnya Wahab Al-Quraisy, dan dia adalah seorang yang sesat dan menyesatkan, sampai kepada Abdurrahman bin Al-Mahdi, maka dengan spontan beliau berkata, segala puji hanya milik Allah yang telah memberi kenyamanan kepada kaum muslimin dari keburukan orang ini. Lisan Al-Mizan karya Ibnu Hajar Al-Asqalani, jilid 8, halaman 402. Dan dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah, jilid 12, halaman 338, Al-Hafiz Ibnu Katsir berkata tentang salah seorang pemimpin ahlul bid'ah. Allah telah memberikan kenyamanan kepada kaum muslimin dari orang tersebut di bulan Zulhijjah pada tahun ini. Dia dikuburkan di rumahnya, kemudian dipindahkan ke pemakaman orang-orang Quraisy. Maka segala puji dan karunia hanya milik Allah. Tatkala orang ini wafat, maka ahlu sunnah sangat bergembira dan mereka menampakkan kesyukuran mereka kepada Allah. Sehingga kamu tidak menjumpai seorang pun dari mereka ahlu sunnah melainkan dia memuji Allah. Inilah sikap para salafus soleh rahimahullah ketika mendengar berita wafatnya salah seorang pemimpin ahlul bid'ah dan kesesatan. Namun terkadang ada sebagian orang yang berhujah beralasan ketika bersikap dengan sikap yang sebaliknya. Mereka berhujah dengan membawa perkataan Al-Hafiz Ibnu Qayyim dalam kitab beliau Madaris As-Salihin, jilid 2, halaman 345, yaitu tentang sikap guru beliau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah terhadap lawannya, yaitu musuhnya, yang mana beliau Ibnu Qayyim berkata, pernah pada suatu hari aku mendatangi beliau Ibnu Taimiyah memberi berita gembira akan wafatnya musuh beliau yang terbesar dan yang paling memusuhi dan menyakiti beliau. Maka beliau pun membentak aku dan mengingkari sikap perilaku aku, dan beliau pun mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Namun orang yang mencermati kejadian ini akan mendapatkan bahwa dua sikap tersebut,
tidak bertolak belakang karena sifat maaf Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, yang mana beliau tidak menyimpan dendam pribadi. Oleh karena itu, tatkala beliau didatangi oleh murid beliau yang memberi berita gembira kepada beliau dengan kematian salah seorang lawannya, dan yang paling keras memusuhi dan menyakiti beliau, maka beliau pun membentak dan mengingkari perbuatan muridnya tersebut. Maka sebagai seorang murid, beliau hanya menampakkan kepada syekhnya kegembiraannya berkenaan dengan kematian salah seorang lawan gurunya, dan bukan menampakkan kegembiraan beliau atas kematiannya sebagai seorang ahlul bid'ah. Maka dari itu Ibnu Qayyim dibentak oleh Ibnu Taimiyah. Yang sangat disayangkan, di tengah kegembiraan tersebut justru sebagian ahlus sunnah bersedih dan menangis karena sedih jika ada di antara ahlul bid'ah yang wafat, bahkan memohon kepada Allah agar menggantikan untuk kaum muslimin orang yang semisal dengan yang mati tersebut. Semoga Allah tidak memperkenankan doa atau permohonan mereka. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah SWT, semoga ini bisa dipahami ya, tentang bagaimana cara menyikapi meninggalnya pentolan ahlul bid'ah ya. Nah, teman-teman semuanya, jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.